Salam Indonesia, salam tentara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Jangan katakan pula bahwa itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Selamat. Kau percaya, engkau akan diselamatkan. Kau tidak percaya, kau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dan Yesus juga berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus dalam 104 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit tidak nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Haleluya, haleluya. Dan Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya, saudara kita semua yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Jadi saya mau katakan kepada kita, sebagaimana Roma katakan, dengan hati percaya yang kau dibenarkan, dengan mulut mengaku kau diselamatkan. Orang yang percaya tidak akan pernah dipermalukan. Roma 10 ayat 9 sampai dengan 10. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Doa dan harapan saya, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan terus menyertai kehidupan kita. Dan sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan kami sungguh menjadi orang benar di hadapan kita. Dalam nama Yesus. Amin. Saya akan membacakan Yakobus 5 ayat 15 sampai dengan 18. Demikian bunyi firman Allah. Dari ayat 15, dan doa yang lahir dari iman akan menyerahkan orang satu itu, dan Tuhan membangunkan dia, dan jika telah berbuat dosa, maka dosanya akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan dia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya jangan turun hujan, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buah. Ini judulnya adalah doa orang benar. Kadang-kala kita sebagai orang percaya, kita tidak yakin kita orang benar. Dan kalau kita katakan kita orang benar, orang akan mengerti. Sementara kalau kita tidak mempercayai diri kita menjadi orang benar, ya mau apa dibilang lagi. Makanya dalam Mazmur 92 ayat 4 19 yang dikatakan di sana bahwa 14, 15, 16 bahwa orang benar itu akan bertulah seperti pohon korma, akan bertumbuh seperti bertumbuh subur seperti pohon ara di Libanon. Orang yang ditanam di bait Tuhan akan bertumbuh di pelataran bait Allah. Pada masa tuanya pun dia masih berbuah menjadi tumbuh dan segar. Untuk apa? Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Dia gunung batuku, tidak ada yang jahat yang dilakukan padanya. Nah, yang mau saya katakan kepada kita, bahwa posisi orang benar itu sangat penting. Tapi bukan Anda membenar-benarkan itu, tidak. Tapi memang hubungan kita dengan Bapa, dengan Anak, dengan Roh Kudus memang adalah hubungan yang baik. Kita tidak menyimpan dosa, kita tidak menyimpan kejahatan, tidak ada tipu daya dalam hidup kita. Tangan kita tidak cemar dengan dosa dan kejahatan. Dan doa orang benar, kita katakan sangat besar kuasanya. Dan diberikan contoh Elia. Elia itu manusia biasa.
Tapi ketika dia berdoa, mengatakan kepada orang Israel bahwa tidak akan ada hujan terkecuali kata. Bayangkan ini. Jadi kalau nggak dikatakannya selama 3 tahun 6 bulan tidak dikatakannya, tapi setelah itu sudah semua penderitaan masyarakat, penderitaan negara begitu luar biasa, kelaparan di mana-mana. Saking firman Allah katakan 2 orang itu. Jadi sebagai orang percaya, sadarilah betapa pentingnya engkau di hadapan Allah, betapa berharganya engkau di hadapan Allah. Tapi kadang-kadang kita tidak menilai bahwa posisi orang benar itu, sehingga kita mengabaikan diri kita, mengotori diri kita, tidak menghargai diri kita sendiri. Tapi saya mau katakan hari malam ini, supaya kita menghargai sebagai orang benar, atau punya otoritas, kuasa yang telah diberikan. Yang kedua, dikatakan 2 orang benar mendatangkan pemulihan. Ya, ayat yang ke-18. Turun hujan, di situ itu ada pemulihan. Pemulihan ekonomi, orang mulai bisa bercocok tanam, orang bisa mulai mengerjakan apa yang harus dikerjakan yang selama ini. Hewan ternak juga mungkin sudah pada kudus, banyak yang mati juga. Tapi ketika Elia berdoa, orang benar itu berdoa mendatangkan. Nah, jadi kita sebagai orang yang percaya, sebagai orang benar, sadari posisi kita di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Alkitab katakan setan tidak bisa menjamah. Engkau bisa menghancurkan segala pekerjaan setan, tapi setan tidak bisa menghancurkan engkau kalau engkau berada dalam posisi orang benar. Dan itu perlu kita jaga dalam hidup kita. Supaya apa? Kita terus menikmati posisi orang benar. Karena orang benar itu dikatakan kita seperti pohon kurma. Pohon kurma itu tangguh kuat. Badai pun tidak akan bisa mematahkan begitu ya. Karena akarnya bisa 400 meter masuk ke bawah. Penanamannya begitu luar biasa. 2-3 meter di kota. Terus baru ditimpa dengan batu lagi, ditimbun sampai dia akhirnya akarnya masuk ke dalam. Kalau sampai 400 meter, dia akan terus masuk ke dalam sampai menemukan air. Setelah dia menemukan air, dia akan batu tadi yang apa tadi, dia bagaimana caranya dia bisa keluar, ya pelan-pelan, karena sudah ada kehidupan. Ya, pemulihan Tuhan itu terjadi kalau kehidupan Tuhan ada dalam kita. Kita menjadi orang benar kalau kehidupan Tuhan sudah ada dalam kita. Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kehidupannya ada dalam kita. Itu sebabnya abide in me and I am in you. For without me you can do nothing. Karena tanpa aku engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau bagian atasnya dikatakan I am the vine and you are the branch. Jadi kalau he who abides in me and I in him, dia maksud kalau without me you can do nothing. Itu ini. Nah, jadi barang siapa engkau aku adalah pokok anggur dan kalau ada ini dia yang tinggal dalam Yesus dalam dia, maka kita akan dapat. Yang terakhir adalah pemulihan
itu datang kepada setiap orang-orang percaya, bukan karena kehebatan kita, tapi karena Tuhan sayang sama kita. Tuhan, jadi jangan pernah tinggi hati, selalu rendah hati di hadapan Tuhan. Lalu kemudian yang ketiga, doa orang benar itu membawa kesembuhan. Itu sebabnya kenapa saya mengatakan kepada kita semuanya, kenapa saya ketika saya sakit saya tidak perlu pergi ke dokter, karena saya tahu posisi saya di hadapan Allah. Dan saya tidak perlu takut, tidak perlu bimbang juga dengan segala bisikan-bisikan setan. Saya tahu siapa saya di hadapan Dia. Dan itu sebabnya dalam situasi kondisi apapun, walaupun kadang-kala sampai menderita, walaupun saya kadang-kala bilang dalam sakit itu, Tuhan jangan siksa saya seperti ini. Kalau ada salah saya, tunjukkan. Supaya saya tahu memohon ampun kepada jangan siksa saya seperti ini. Apakah Tuhan bisa kita? Tidak. Tapi karena penderitaan yang kadang-kala kita bisa tapi saya tetap percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang menyembuhkan. Tapi Dia adalah tadi. Jadi berbahagialah kalau engkau menjadi orang benar. Dan sadari bahwa engkau doa-doamu itu sangat berkuasa, dapat memberikan pemulihan. Saya sudah berdoa bagi keluarga-keluarga yang hancur, Tuhan bisa pulihkan. Dan kebaikan Tuhan datang dan juga kesembuhan. Dan saya tidak hanya berkata bahwa saya menumpangkan tangan atas diri saya sembuh, dan saya sudah juga mempraktikkan itu kepada orang. Dan itu sebabnya pentingnya kita menjadi orang benar. Dan ketika engkau orang benar, betul-betul kau menyadari engkau orang benar, bukan karena engkau membenar-benarkan diri, karena Tuhan yang membenarkan. Dan kalau engkau menyadari ini, betapa pentingnya engkau berdoa. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita untuk menjadi saluran berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan kami menikmati kuasa sebagai orang benar. Terima kasih. Kami juga berdoa kepada mereka yang sakit, apapun sakit penyakitmu. Kalau engkau orangnya, arahkan tangan kepada Tuhan, mari kita berdoa. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka keluar dan oleh diri Yesus. Dan Yesus menyembuhkan engkau di dalam nama Yesus. Kalau engkau mengalami penderitaan, kesulitan, masalah, apapun persoalan, datang kepada Tuhan, arahkan tangan. Dalam nama Yesus, dia tangan-tangan yang diarahkan kepada Allah. Mari, engkau yang berkata, orang yang susah berseru kepadamu, engkau akan jawab. Dan kami berseru kepadamu, dan Tuhan jawab mereka. Persoalan mereka, masalah mereka. Kalau karena dosa mereka, ampuni mereka. Sehingga engkau memulihkan kehidupan mereka kembali. Dalam nama Yesus. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan selamat malam. Selamat kita istirahat. Sebelum kita istirahat, mari kita membaca firman Allah, berdoa, dan memperkatakan satu ayat yang Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap!